Selamat siang semuanya. Bersyukur kita pada siang hari ini kita boleh ada di tempat ini kembali. Ya, kita bisa ada di Career Week. Ya, kita sudah ada di tanggal 24 ini Career Week di hari ke-6. Di hari kelima ya. Ya, hari kelima ya, sungguh luar biasa ya. Semua bertahan di hari yang sampai hari kelima, luar biasa. Dan saat ini kita akan membuka di dalam doa lebih dulu sebelum kita akan memulai acara talk show hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, sudah menyertai kami sepanjang hari tadi dan saat ini kami akan memulai kegiatan kami kembali di Career Week ini Tuhan, kiranya kegiatan ini boleh menjadi berkat buat anak-anak dan juga buat kami semua sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ini dari awal hingga akhir acara ini dan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, selanjutnya kita akan melihat lebih dulu kegiatan Career Week yang sudah pernah kita saksikan sebelumnya. Dan juga para sponsor yang akan mendukung kita yang sudah mendukung kita pada kegiatan hari ini. Saya ketemu orang tua yang anaknya main bolanya lumayan hebat aja sudah, oh ya sudah sekolahnya nggak penting gitu. Harus balance dengan keluarga mungkin atau dengan siapa gitu. Ya, tantangan untuk menuju lebih dan lebih lagi. Dan lain-lain. Ini adalah sukses di mata seorang kreatif. Jadi kreativitas itu orientasinya memberi dampak. Menjadi makanan saya sehari-hari. Tugas lagi. Tugas lagi. Belum ini, belum ya. Banyak sekali. Nah itu listrik, air dan lain-lainnya, transport. Dan yang ketiga yang berhubungan dengan lingkungan. Itu hal-hal yang akan berkembang ke depan. Perusahaan lainnya ya ada di cabang, lalu mungkin ada wilayah, ada pusat. Dan kita semua bisa sukses berhadapan. itu tadi pentingnya untuk mencari bantuan, pentingnya adalah di situ. Sudah punya brand dan kita sudah daftarkan, itu secara hukum kita kuat. Ya, luar biasa ya. Jadi acara kita ini didukung oleh banyak ya pihak. Dan saat ini juga teacher ingatkan buat kalian anak-anak ya untuk selalu stay ya, tetap di sini bersama dengan Career Week ya. Dan
eh, nanti akan ada reward buat kalian di akhir kegiatan ini, di akhir minggu, ya, di mana hanya mudah saja buat kalian, ya. Open camp, kemudian kalian bisa aktif, ya, untuk bertanya mungkin atau menjawab pertanyaan, ya. Kemudian juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang harus kalian tetap fokus di sana di dalamnya, ya. Jadi ikut mengisi daftar hadir, ya, jangan lupa daftar hadirnya diisi, ya. Dan nanti akan ada penghargaan buat kalian. Puji Tuhan. Ya, kita akan berkenalan dulu dengan Ibu, ya. Di sini sudah ada Ibu Ana. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu Ana ini adalah seorang notaris. Iya Bu, ya, betul. Ya, saya sudah mungkin 2 tahun yang lalu ya Bu ya. 2 tahun yang lalu itu bertemu dengan Ibu. Ya, waktu itu acara kegiatan career juga, ya magang ya Bu ya, magang. Jadi ada anak-anak magang dan untuk itu sebelum kita tahu lebih banyak lagi tentang Ibu Ana, kita akan menyaksikan dulu video CV dari Ibu Ana. Luar biasa Ibu, saya tadi melihat video CV dari Ibu ya. Saya mau bertanya ini Bu, jadi saya penasaran ini, kenapa Ibu kok memilih menjadi notaris begitu? Kenapa? Apakah ada sesuatu yang mendorong Ibu untuk sampai ke sana begitu? Baik, selamat siang buat semuanya, buat anak-anak hebat yang luar biasa yang sedang menyaksikan acara Career Week hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih sudah diundang di tempat ini untuk berbagi. Kalau teacher bertanya ke saya latar belakang kenapa saya memilih notaris gitu ya. Jadi sebelum saya memasuki S2 saya notaris, basic dari orang tua saya adalah di bidang hukum juga. Orang tua saya jaksa, jadi beliau bekerja di bidang hukum juga. Dan pada waktu itu, kita harus cukup banyak belajar mengenai hukum. Dan salah satunya adalah hukum perdata, gitu. Perdata juga mengenai salah satunya mengenai masalah tanah di Indonesia. Dan saya melihat dari situ ternyata cukup banyak masalah yang timbul. Kemudian juga banyak hal yang perlu saya ingin membantu banyak orang karena banyak masyarakat terutama masyarakat desa, mereka masih belum bisa mengerti apa sih yang menjadi kekuatan hukum bagi tanah yang mereka miliki, gitu teacher. Oh, jadi Ibu ingin membantu mereka ya Bu ya? Itu sebabnya Ibu memilih menjadi notaris, bukan menjadi jaksa seperti orang tua ya. Betul ya. Baik Ibu, sekarang saya jadi bertanya-tanya ini Bu, apa bedanya? Kan tadi itu ada notaris PPAT begitu ya. Betul. Nah, kira-kira apa nih bedanya antara notaris dengan PPAT itu seperti apa? Ya. Atau mungkin juga tadi disebutin di desa itu juga ada yang mengelola begitu. Iya. Baik, jadi begini, saya adalah seseorang dengan profesi yang punya 2 jabatan ya. Jabatan yang pertama adalah notaris, yang kedua adalah PPAT. Kalau orang bertanya, notaris itu apa sih Bu Ana gitu ya? Notaris adalah
seorang pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat suatu akta otentik. Sedangkan untuk PPAT juga pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum tertentu mengenai hak milik, hak atas tanah dan hak atas satuan rumah susun. Kalau teacher tadi bertanya tentang kalau ada Bu, saya lihat di desa ada yang PPATS ya. PPATS. Ya, jadi pada awalnya PPATS itu ditaruh di salah satu atau beberapa desa dikarenakan memang kondisi di sana belum ada PPAT. Jadi mereka disebut sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara. Begitu. Oh, jadi hanya sementara Ya, Bu ya. betul. Itu misalnya kan seringkali kita menemukan itu Bu, ada kasus-kasus gitu ya Bu ya, kasus-kasus di mana ada orang begitu, kemudian mereka bersengketa begitu, padahal sudah diurus sama kayak katanya notaris begitu. Iya. Itu apakah seperti itu Bu? Atau bagaimana? Begini, kita harus memperhatikan dulu sengketa yang dimaksud seperti apa. Jadi kalau kita melihat melihat notaris kok sudah diurus notaris bersengketa. Nah, diurus yang sengketanya saya mau tanya dulu, sengketanya kayak apa ini gitu. Gitu. Jadi misalnya terkadang mereka itu sudah diuruskan di notaris tapi keterangan itu didapat dari misalnya dari orang lain. Jadi mungkin para pihak itu tidak hadir datang ke notaris itu sendiri. Sehingga mungkin kurang jelas mengenai informasi sehingga menimbulkan sengketa. Seperti itu, teacher. Oh, jadi mungkin lewat pihak ketiga gitu Ya, ya Bu betul. ya. Jadi Baik, tidak ya. yang bersangkutan sendiri Ya, begitu. betul. Oke Bu, nah kemudian waktu itu kan saya ini Bu, orang tua saya kan, ibu saya kan meninggal nih, meninggal beberapa waktu yang lalu itu 1 tahun yang lalu dan ketika saya ke bank itu saya tuh ditanyain begitu. Padahal saya tuh mengurus masalah orang tua saya ini yang mengurus perpindahan mengambil rekening dan sebagainya itu. Tapi kemudian saya ditanya nih sama orang bank ini, ada surat waris enggak gitu. Dari pengacara ada, hah pengacara? Saya bingung Ibu. Nah itu bagaimana Ibu? Itu mengurus seperti itu tuh seperti apa? Mungkin yang dari inti pertanyaannya teacher adalah mengenai surat keterangan ahli waris. Jadi setiap orang warga, terutama untuk warga negara Indonesia yang sudah meninggal dunia, maka semua keturunannya harus wajib mengurus surat keterangan ahli waris. Nah, di sini mengenai surat keterangan ahli waris di Indonesia itu ada 2, teacher. Jadi satu surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan. Kemudian ada yang kedua ada surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh notaris dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Jadi jadi di Indonesia ini masih tetap ya, teacher ya. Saya mau menjelaskan bahwa tetap ada yang namanya perbedaan antara warga negara Indonesia keturunan dan warga negara Indonesia yang asli atau yang sering kita dengar namanya pribumi. Ya, kalau pribumi surat keterangan ahli waris itu cukup dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan disahkan oleh kecamatan. Tetapi kalau surat keterangan ahli waris dari warga negara Indonesia keturunan baik Cina, Arab ya di Indonesia ya, Cina, Arab itu semua yang berhak membuat, yang diberi kewenangan membuat oleh negara adalah notaris begitu. Oh baik Ibu, terima kasih. Jadi saya akhirnya paham di situ. Iya Ibu. Nah kemudian Ibu, apakah Ibu pernah tugas-tugas yang Ibu lakukan itu, apakah ada perbedaannya Bu antara PPAT sama notaris itu? Iya. Tugas-tugasnya seperti apa Ibu? Jadi kalau kita membuat notaris dan PPAT itu ada memang 2 jabatan yang berbeda seperti saya jelaskan ya. Jadi produk yang dihasilkannya pun itu juga berbeda. Jadi kalau di notaris itu kami diberi kewenangan membuat akta otentik. Jadi akta otentik dalam bentuk apapun. Jadi misalnya perjanjian di situ, ada penetapan dan sebagainya. Tetapi kalau di PPAT itu khusus yang ada perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.
Jadi hak atas tanah atau hak milik atau hak satuan rumah susun. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh nih ya, kalau saya notaris berarti aktanya akta yang dihasilkan, produk yang dihasilkan apa aja Bu Ana? Kalau yang notaris itu contohnya membuat perjanjian sewa menyewa rumah kayak gitu Oh, notaris ya. itu sewa menyewa. Ya kayak model begitu. Terus ikatan jual beli. Oh, Jadi oke. nanti ada bedanya ikatan jual beli dengan akta jual beli. Ikatan jual beli itu pada saat para pihak mau membeli tanah, membeli rumah atau tanah atau apapun itu, tapi belum ada niatan untuk melakukan proses balik nama. Jadi mungkin masih ditunda dulu karena mungkin keuangan atau bagaimana. Yang penting kita ikatan jual beli dulu sebelum kami memproses balik nama. Nah, itu ada ikatan jual beli di situ. Nah, tetapi ada juga perjanjian kerjasama. Misalnya mau kerjasama apa nih? Saya punya usaha ini, mau ada yang kerjasama dengan saya mengenai share keuntungan dan bagaimana itu juga dinotariskan seperti itu bisa. Terus kemudian perjanjian yang akta yang dibuat PPAT, misalnya akta jual beli. Jadi beda ya dengan ikatan Iya, jual iya, beli iya. tadi. Kalau akta jual beli prosesnya, akta jual beli itu orang mau beli tanah harus didahului dengan proses pembayaran pajak ke negara. Jadi nanti ada pajak penjual, pajak pembeli dibayarkan terlebih dahulu, baru kemudian akta jual beli baru bisa diproses. Ya, jadi bisa dinomori, kemudian dibawa ke Badan Pertanahan Nasional untuk sertifikat atau tanda bukti haknya jual beli rumah mereka itu dibalik nama dari atas nama A menjadi ke B. Juga ada akta hibah. Jadi misalnya ada orang tua mau memberikan anaknya tanah atau rumah. Jadi sertifikat yang mungkin masih atas nama papa mamanya atau mungkin itu mau dihibahkan ke salah satu anaknya. Ya. Dan itu kalau hibah itu harus masih ada papa mama. Jadi kalau sudah salah satu meninggal itu namanya bukan hibah, itu waris. Waris. Berarti Ya. itu nanti ke salah satu satunya. ya misalnya mau dikasih ke putra putrinya atau ke manapun gitu. Jadi selama orang tua lengkap, jadi pasangan suami istri, kalau di istilah hukum pasangan kawan kawinnya itu masih hidup, jadi mereka bisa melakukan hibah. Tapi pada saat salah satu meninggal itu tidak bisa dilakukan hibah, langsung harus waris dan tidak bisa ke salah satu. Jadi kalau waris itu beda dengan hibah. Jadi misalnya ada suami istri menikah menghibahkan ke anaknya 5, anaknya 5, jadi mau dikasih ke A aja, gitu bisa. Selama mereka masih hidup. Tetapi pada saat meninggal salah satu, jadi anaknya 5 plus mama 6, jadi itu nanti sertifikat harus atas nama 6 orang itu. Begitu. Oh, baik Ibu. Nah Ibu waktu itu Ibu kuliah kan di hukum ya Bu ya? Iya. Kira-kira nih bukan siapa tahu anak-anak ini ada yang tertarik begitu ya Bu ya. Nah dari hukum itu Ibu mengambil di hukum itu Ibu di Fakultas Hukum itu apakah Ibu ini langsung mengambil jurusan perdata atau bagaimana begitu? Jadi nanti kalau biasanya di S1 itu nanti kan ada jurusan hukum pidana, perdata, hukum internasional dan sebagainya. Biasanya untuk kalau menjadi notaris diusahakan untuk masuk ke hukum perdata. Kemudian nanti akan mengambil S2 di bidang magister kenotariatan. Kalau di Kota Malang sudah ada magister kenotariatan di Universitas Brawijaya. Pada waktu saya kuliah pertama kali itu kan di UNER ya, karena memang di Brawijaya belum ada. Tapi puji Tuhan sekarang di Brawijaya sudah ada. Jadi mungkin daripada jauh-jauh bisa di Universitas Brawijaya begitu. Ya, jadi anak-anak kalau misalnya kalian nih ada ini yang tertarik di bidang hukum, kemudian seperti Bu Ana tadi ya kan, kalian ingin melakukan sesuatu nih yang berhubungan dengan akte dan lain sebagainya begitu ya. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian Ibu, apakah Ibu pernah mengalami atau menerima kasus-kasus yang sulit atau berat begitu Bu? Selama karir Ibu ini. Iya, jadi mungkin kalau yang semua pekerjaan apapun namanya termasuk notaris itu pasti punya risiko dan kesulitan masing-masing ya.
Jadi selama karir saya selama ini kalau mengenai pekerjaan yang paling sulit hanya waris. Kalau yang lainnya kan sudah standar ya. Gimana Bu kok bisa sulit itu Bu? Iya, jadi kalau waris itu kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa seseorang bisa menerima waris dengan sebegitu saja begitu ya. Jadi seperti tadi saya kasih gambaran di awal, intinya bahwa pada saat seseorang atau subjek hukum itu meninggal dunia, pasti akan ditentukan ahli warisnya. Nah, untuk menentukan ahli warisnya ini tidak gampang. Jadi kita harus benar-benar menelusuri dari awal apakah dia betul-betul berhak atau tidak. Karena saya pernah mengalami di satu posisi begini, ada suami istri menikah, satu meninggal, kemudian mereka bilang anaknya ini ada 4. Oh ya baik, berarti yang menerima waris ini adalah yang meninggal di sini bapak ya. Jadi ahli warisnya ibu dan 4 anaknya. Setelah berkas masuk ke saya, ternyata anak yang nomor 1 itu bukan anak kandung. Cuman mereka bilang bahwa itu memang anak. Jadi kalau istilahnya orang Jawa dulu itu anak pancingan atau bagaimana, saya juga nggak tahu istilah seperti itu. Tapi kalau di hadapan hukum tidak bisa. Walaupun si anak ini sudah diasuh ya mulai dari bayi tanpa ada keputusan dari pengadilan bahwa itu adalah anak sah dari orang tua, itu tidak bisa mewaris. Berarti harus ada surat dari pengadilan ya Bu Iya, ya, harus ada begitu. keterangan dari Iya, pengadilan bahwa itu adalah anak dari keluarga tersebut. Iya, gitu. betul. Itu pun kalaupun sudah ada putusan pengadilan atau istilahnya akta adopsi dari notaris yang buat, istilahnya bagian warisannya pun tidak sama dengan anak kandung. Jadi hanya sepertiga bagian dari bagian yang harus dia terima, begitu. Luar biasa. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Nah, Ibu ini kan sibuk ya Bu Iya. ya. Apakah Ibu juga ikut dalam organisasi atau apa begitu Bu yang berhubungan dengan notaris-notaris Iya. ini Bu? Kalau sekarang saya juga kalau di organisasi kami namanya Ikatan Notaris Indonesia, saya juga pengurus di daerah Malang dan wilayah Jawa Timur. Kemudian untuk yang lain di luar kenotariatan, saya itu mengikuti suatu organisasi yaitu Perempuan Tani Kabupaten Malang. Jadi kami memang memiliki passion untuk membantu warga desa, terutama Kabupaten Malang yang notabene hampir mereka semua adalah petani, yang mereka juga masih bingung bahwa tanah ini adalah tanahnya atau tanahnya siapa. Terkadang Iya, mereka betul, hanya betul. jual beli dengan kwitansi saja. Nah itu bisa menimbulkan istilahnya masalah ya, sengketa setelah walaupun mereka sudah menggarap berpuluh-puluh tahun, tapi kalau memang pada saatnya istilahnya yang punya di awal ada nyun sewu, ada yang nakal, dia bisa membuat sertifikat atas tanah yang dia punya dulu padahal sudah dijual, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang akan yang menjadi istilahnya keinginan saya untuk membantu mereka, dan saya berada di organisasi itu untuk membantu mereka juga gitu. Iya, karena kadang saya itu pernah memperhatikan ya Bu ya, membaca begitu. Jadi ada mengatakan bahwa ini tanahnya dia begitu. Ya. Kemudian ternyata ada keluarga lain mengatakan bahwa itu tanahnya mereka Ya. dengan menunjukkan surat-surat yang, loh ini sudah jelas ini surat tanah saya begitu. Iya. Dua-duanya menunjukkan surat yang. Iya betul. Itu biasanya masalah timbul seperti itu memang banyak di pedesaan karena mereka belum mempunyai sertifikat. Jadi sertifikat itu adalah tanda bukti hak dari seseorang atas hak miliknya, dan itu tidak dipunyai di desa. Mereka hanya punya mungkin akta jual beli yang dibuat PPATS yang tadi saya jelaskan. Iya. Mereka menganggap bahwa itu sudah menjadi haknya dia, padahal itu tidak. Jadi itu bukan tanda bukti haknya. Jadi pada saat ada orang lain istilahnya mau membuat sertifikat atau namanya istilahnya di Badan Pertanahan Nasional itu namanya konversi. Jadi tanah yang dasar landasan hukumnya itu dari letter C atau petok dari desa. Nah itu yang biasanya sering masih dimiliki. Dan pada saat
Pemiliknya yang diakui yang tercatat di Indonesia itu pemilik yang tercatat di kelurahan itu sejak tahun 1960. Itu baru tercatatkan. Jadi pada tahun 1960 itu pemiliknya siapa, nanti akan turun ke siapa, itu prosesnya seperti apa. Nah, biasanya yang terjadi misalnya pada tahun 60 pemiliknya adalah A. Kemudian pada tahun 1989 dialihkan ke B melalui jual beli. Pada tahun 2004 dialihkan ke C melalui jual beli juga. Begitu jual beli. Tetapi oleh si C ini tidak diurus sertifikatnya, dikonversikan tidak. Nah, si B ini yang sudah meninggal, ahli warisnya ini mungkin bisa dibilang yang tadi agak nakal, dia akan bisa mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan letter C yang dia pegang dulu. Bahwa ini milik orang tua saya. Iya, karena belum dikonversikan oleh yang C tadi. Iya, itu yang biasanya terjadi, banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Sehingga akhirnya C ya, loh begitu. Itu pun akhirnya masuk ke proses yang lain lagi. Jadi bukan di ranah perdata lagi, masuknya ke pidana. Kan cukup lama dan membutuhkan cukup banyak biaya akhirnya begitu. Nah itu. Gitu ya Bu Iya, ya? repot. Wah, luar biasa ya. Jadi Iya. hukum ini waduh luar biasa. Nah, kemudian Ibu, tadi kan Ibu itu juga ada organisasi, kemudian harus mengurusi juga di kantor, begitu kan ya. Bagaimana Ibu bisa membagi waktu antara keluarga, kemudian pekerjaan, kemudian organisasi yang Ibu naungi juga begitu? Iya. Saya bersyukur Tuhan menitipkan anak-anak saya yang hebat 3 itu. Laki-laki semua, jadi orang kalau bilang ke saya itu keluarga laki semua, karena mamanya juga cepak ya kelihatannya ya. Jadi itu semua keluarga laki semua, jadi anak-anak saya puji Tuhan mereka bisa cukup mandiri, mereka bersekolah di sini, jadi saya bersyukur sekali didikan Karis cukup luar biasa sehingga membuat mereka sangat mandiri, sehingga tidak merepotkan mamanya, sehingga mamanya kalau harus bekerja mereka bisa handle semuanya sendiri. Jadi saya bersyukur untuk itu. Jadi kalau kita membagi semuanya pasti itu semua karena perkenanan Tuhan ya. Tuhan bantu saya melalui Karis juga karena mendidik mereka luar biasa sehingga tidak membuat merepotkan mamanya sehingga saya bisa bekerja. Jadi nanti biasanya kami akan ketemu awal pagi 7:30 mereka berangkat biasanya sekolah ya. Terus kemudian nanti kita ketemu lagi jam 4, saya biasanya selesai kantor jam 4. Nah, waktu dengan keluarga saya ya jam 4 itu. Oh, kalau masa pandemi begini bagaimana Ibu? Oh ya, saya cukup direpotkan juga sebenarnya. Cukup direpotkan ya. Kalau kakak yang di Karis kelas 6 itu mungkin sudah bisa ditinggal sendiri, tetapi yang kecil si kecil itu masih perlu bantuan. Jadi akhirnya saya menyiasati dengan mungkin ada klien yang akhirnya kami ada rumah gitu di depan gitu. Jadi saya minta tolong kepada klien, mohon maaf karena kami kondisi seperti ini. Jadi kalau memang ada perlu bisa ke tempat saya. Jadi saya bisa tetap melayani mereka dan saya juga masih tetap bisa bantu anak saya untuk Zoom ya, Zoom seperti itu ya. Iya. Kalau sekarang apa masih Ibu ke daerah begitu, ke desa begitu Oh masih ya, sering? saya kalau seperti itu masih sering, bahkan karena notaris itu setiap para pihak harus menghadap ya. Jadi tidak bisa kalau tidak menghadap, nanti pasti akan timbul sengketa kalau tidak menghadap. Nanti yang seperti teacher tadi tanyakan, kok tiba-tiba ada sengketa lah, itu saya makanya sengketa seperti apa? Apakah dia menghadap? Tidak. Jadi terkadang saya yang akhirnya mengalah. Jadi misalnya orang dengan kondisi yang tidak bisa ke kantor, saya harus ke rumah mereka untuk tanda tangan. Ya itu masih sampai saya lakukan sampai sekarang dengan organisasi itu juga pun seperti itu. Jadi saya harus ke desa-desa seperti itu. Wah luar biasa ya. Ya. Jadi notaris yang yang turun ke bawah begitu ya. Iya. Jadi tidak harus orang yang datang ke notaris, malah ini notarisnya yang datang ke. Iya, memang dengan kondisi tertentu memang harus seperti itu karena memang tidak semua orang bisa. Kadang saya itu pernah juga mengalami
orang yang mungkin mereka orang desa pendidikan juga masih belum begitu mengerti dan belum tahu begitu notaris seperti apa. Jadi pada saat mau masuk ke kantor pada saat mau masuk ke kantor saya, dia bisa lemes pingsan gitu karena dia pikir Kenapa, ini Bu? mau masuk kantor apa gitu, dia jadi kayak begitu. Jadi makanya saya kadang tuh saya pernah soalnya mengalami seperti itu dan saya sampai takut juga gitu loh kok sampai kayak begini gitu. Dia karena bahayakan mereka notaris atau PPAT itu sesuatu hal yang mungkin kayak apa gitu ya, mungkin apa dia harus seperti dia masuk di kantor polisi atau seperti apa. Nah itu yang mungkin mereka kurang mengerti, makanya kenapa saya lebih suka turun langsung ke desa memberikan istilahnya kayak apa ya, kayak pendidikan kepada Iya. mereka bahwa notaris itu bukan hal yang menakutkan dan panjenengan semua ibu-ibu, bapak-bapak di sini mau tidak mau harus bertemu dengan saya dan bisa bertanya dengan saya karena mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Betul. Kadang ditipu oleh ya tidak tahu ya dengan orang-orang ketiga, dengan mungkin ada yang mengaku aparat dan sebagainya seperti itu. Makanya saya lebih cenderung untuk hadir dekat dengan mereka supaya saya tahu mereka seperti apa gitu. Baik, jadi kalau begitu ini merupakan salah satu cara Ibu untuk menerapkan ajaran Tuhan begitu Iya, ya, melayani mereka. melayani Yes. begitu sehingga Iya. bukan hanya berdiam diri di kantor kemudian melihat mereka kesulitan dan kita tidak melakukan apa-apa Iya, begitu. betul. Luar biasa Ibu. Nah, anak-anak, jadi kalau misalnya kalian saat ini mungkin sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya mulai berpikir ya, kemudian kalian mulai aku tertarik dengan seperti ini ya. Silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab begitu, kalian bisa bertanya kepada Ibu Ana ya, supaya lebih jelas lagi begitu apa yang mungkin ada kasus-kasus juga yang kalian alami begitu ya, mungkin di keluarga dan lain sebagainya begitu ya. Bisa. Nah, bisa ditanyakan juga ke Ibu Ana. Nah, Ibu, kemudian kalau misalnya nih Bu, ada saya itu pernah mengalami nih Bu, mendapatkan peristiwa ini, jadi kejadian ini, ada satu keluarga nih, satu keluarga. Nah, keluarga ini membeli misalnya nih, membeli rumah ini bersama istrinya begitu ya. Baik. Bersama istrinya si A. Nah, tapi sebelumnya bapak ini pernah menikah tapi sudah meninggal istrinya itu. Oke. Tapi rumah itu dibeli bersama istri yang baru ini Iya. gitu. Nah, bapak ini juga punya anak bersama istri yang sebelumnya. Betul. Begitu. Nah, tapi kemudian ternyata ketika bapak itu meninggal gitu. Nah, kemudian orang-orang itu mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah anak dari istri yang ini. Karena pembeliannya adalah bersama dengan istri yang ini. Nah, anak-anak yang bersama istri yang sebelumnya itu yang meninggal itu tidak mendapatkan apa-apa begitu. Apakah memang seperti itu, Bu? Jadi begini, sebenarnya harta dari perkawinan pertama dan harta perkawinan kedua itu memang tidak bisa dicampur adukan. Jadi memang sudah menjadi tidak bisa lah istilahnya dicampur ya, karena memang beda begitu. Cuman kalau dalam kasus seperti ini ya, jadi dalam kasus si ayah meninggal ya, si ayah meninggal ini kita menelusuri dulu. Jadi bagaimanapun juga dalam perkawinan pertama si bapak ini punya anak kandung. Iya, betul kan ya? Iya, betul. Jadi kalau pada saat istilahnya dan misalnya ini rumah ini dijual ya, istilahnya rumah itu dijual, kita harus membagi dulu. Jadi bagaimanapun juga yang namanya harta bersama itu harus dibagi dua antara suami dengan istri. Misalnya harga rumah itu 100.000 ya. Misalnya ya. Iya. Jadi langsung kita pada saat dia meninggal dunia itu tetap bagian si meninggal itu harus dibagi. Jadi 50 dan 50. 50 buat istri dan 50 buat anak. Nah, bagian yang 50 ini, yang 50 yang pertama, yang istrinya tetap 100% punyanya istri, belum bisa dibagi. Nah, 50 punya ayah ini itu juga harus diperhatikan.
50 punya ayah ini kalau misalnya dari pernikahan yang kedua punya 2 anak, berarti 50 ini dibagi yang sorry saya jelaskan dulu. Perkawinan pertama misalnya ada 2 anak. Iya. Terus yang di pernikahan kedua ada 3 anak. Ya kan? Jadi berarti yang di perkawinan kedua itu ahli waris dari pihaknya si bapak itu ada 4. Istri dan 3 anak. Nah, Oh tapi kan iya dari iya iya. perkawinan yang pertama bapak ini punya anak kandung 2. 2, betul. Ya, jadi yang 50 itu ya dibagi mereka semua ini tetap bagiannya. Oh. Jadi dipecah gitu ya. Jadi 4 tambah 2 ya tadi ya. 4 Betul. tambah 2 6. Jadi dibagi 1/6 bagian, tetap seperti itu. Karena anak kandung itu tidak bisa dihapuskan dari garis keturunan baik itu ayah maupun ibu ya. Wah, rumit juga ya. Ya. Ini saya menjawab dari hukum perdata ya. Iya. Maksudnya hukum perdata Indonesia Itu ya. dipelajari apa aja sih Bu kalau Iya. di hukum itu Bu? Jadi kalau mengenai waris itu macam-macam. Jadi kalau di pembagian harta warisan itu kalau muslim biasanya kalau orang muslim mereka akan bisa memilih antara hukum perdata Indonesia yang kita anut sampai sekarang atau hukum Islam. Kalau hukum Islam memang mungkin sedikit berbeda ya. Apalagi mengenai laki-laki dan perempuan. Laki-laki pasti akan mendapatkan bagian lebih banyak daripada lebih banyak daripada wanita, seperti itu. Ya. Oh, Apalagi? jadi begitu ya, Bu ya. Nggih. Baik. Kalau begitu Ibu, misalnya nih ada anak-anak yang memang mau masuk di fakultas hukum Iya, ini. iya. Sejak kapan mereka itu bisa menentukan pilihan mereka itu mau kemana begitu? Biasanya dari S1 teacher ya. Biasanya di situ kan ada dari perdata mau pidana, jadi harus saya sarankan untuk masuk ke perdata. Kemudian nanti akan mengambil S2-nya di magister kenotariatan, seperti itu. Itu Ibu dulu semester berapa Bu? Kalau dulu Bu? Kalau di kampus itu tergantung ya. Teacher IPC saya kalau itu semester 6 atau 7 ya, saya udah lupa ya. Sekitar itu ya. Jadi maksudnya ada langsung ambil aja perdata gitu. Terus saya lihat itu di kurikulum vitae Ibu itu ada magang begitu, Iya. Ibu juga magang ya? Iya. Ayo bisa ceritakan Bu Jadi begini, pengalamannya. untuk diangkat menjadi notaris itu ada magang wajib. Oh. Jadi itu memang wajib dilakukan oleh notaris sebelum dia dilantik dan diangkat menjadi seorang notaris begitu. Jadi kayak dokter gitu ya Bu ya? Jadi Ya, ada betul. magang juga di rumah sakit gitu Ya, kan Pak betul dokter seperti gitu. itu. Karena Itu berapa lama Bu? biasanya kalau saya dulu 2 tahun ya. Karena kalau yang sekarang sih boleh ya, boleh di istilahnya magang bersama, ada magang bersama yang tidak terserah lah mereka mau berapa ini. Tapi kalau bagi saya kemarin itu 2 tahun aja masih belum cukup. Wow, Ya. 2 tahun belum cukup. Ya, bagi saya itu 2 tahun belum cukup karena ternyata setelah saya terjun di istilahnya dalam yang benar-benar ya, itu kompleks sekali. Ya. Ya siap-siap ya anak-anak ya. Jadi memang harus diperhatikan betul ya, karena kita berhubungan dengan hak tertinggi dari seseorang. Jadi kita harus benar-benar kita harus hati-hati dan concern di situ karena ini nggak main-main gitu mengenai hak seseorang. Jadi ya banyak hal yang ada di situ ya. Jadi yang harus kita perhatikan. Biasanya kan anak hukum itu ini Bu ya, membaca. Saya tuh melihat film-film, saya kan suka drama Korea nih Bu. Ya. Sekarang itu ada law school gitu kan. Ya, itu ini tentang surat kitab hukum ini, kemudian ini pasal sekian gitu. Terus mereka tuh membuka-buka. Apakah Ibu juga begitu Bu? Kalau misalnya jujur saya tidak akan bisa menghafal dengan kitab undang-undang ya, apalagi undang-undang yang ada di Indonesia itu warisan dari Belanda. Jadi mau tidak mau kami harus menghafal. Membaca ya. Untuk pidana sendiri kita pidana itu ada kitab undang-undang hukum pidana, di perdata itu ada kitab undang-undang hukum perdata.
di agraria pertanahan itu ada undang-undang pokok agraria. Nah, itu banyak sekali. Jadi untuk yang warisan-warisan Belanda, itu kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata. Itu masih belum direvisi atau bagaimana? Memang dari dulu kitab undang-undangnya tetap seperti itu atau? Iya, mungkin ada undang-undang yang tapi tidak bisa semuanya teacher, karena memang masih ada beberapa yang mungkin masih sangat relevan dengan keadaan Indonesia, dengan kondisi masyarakat Indonesia. Seperti itu masih hanya sedikit saja yang dirubah. Oh, baik. Tidak 100% terubah begitu, tidak bisa. Iya. Ya. Baik. Ya, jadi kita boleh melihat di sini ya bagaimana perkembangan juga hukum ini bisa terjadi ya Bu ya. Jadi ada tadi yang direvisi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita juga melihat notaris itu bukan hanya seperti itu yang hanya mengurusi akta-akta dan lain sebagainya, tapi ada banyak hal yang juga harus diperhatikan ternyata. Betul. Terima kasih Ibu untuk Baik. waktunya, kesempatannya pada siang hari ini, begitu, dan mungkin anak-anak bisa menyiapkan pertanyaan yang kita akan sebentar lagi kita akan ke sesi tanya jawab ya. Jadi untuk itu kita akan melihat dulu para pendukung acara kita berikut ini. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah melihat tadi ya acara yang didukung oleh para sponsor. Nah, kita kembali lagi. Mungkin sudah ada pertanyaan atau mungkin masih belum ada pertanyaan. Kalau belum ada, mungkin Ibu bisa memberikan pertanyaan buat anak-anak mungkin. Oke, baik. Kalau tadi memperhatikan ya anak-anak betul sekali. anak-anak memperhatikan. Tadi Bu Ana bercerita tentang salah satu akta ya, akta yang dibuat baik notaris dan PPAT. Sekarang Bu Ana kalau ngomong akta ikatan jual beli itu yang buat siapa? Akta jual beli yang buat siapa? Ya, jadi akta ikatan jual beli itu yang buat siapa? Kemudian akta jual beli itu yang buat siapa? Nah, yuk. Kalau tadi memperhatikan itu pasti kalian akan tahu ya jawabannya. Ya, jadi nanti ada dua kali ya kita reward untuk kalian yang aktif ya. Jadi silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ana. Baik. Ibu sambil menunggu jawaban dari anak-anak ya. Dari setiap kasus yang Ibu alami tadi, yang Ibu kerjakan begitu, selesaikan begitu, adakah kasus yang sangat menarik buat Ibu, yang benar-benar berkesan begitu buat Ibu, itu ada nggak? Ada. Setelah saya ini mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang terakhir ya dari ini, saya baru istilahnya pertama kali jadi melihat tanda hak dari tanah itu yang namanya egendom.
Jadi ekendom itu adalah surat seperti sertifikat, Oh, saya juga baru tapi dengar. ya sertifikat, tapi itu istilahnya tanda itu dimiliki sejak zaman Belanda. Oh. Jadi tanah-tanah di Indonesia ini akhirnya saya mulai belajar lagi ya. Jadi kok saya pikir sejak tahun 1961 sejak para ekspatriat itu tidak boleh memiliki hak apapun di Indonesia, sudah begitu saja ya sudah mereka harus mengembalikan tanah itu ke Indonesia. Itu ada peraturan pemerintah tahun 1961 ya. Intinya bahwa tanah-tanah yang mereka itu apalagi tanah perkebunan yang cukup luas-luas itu harus dikembalikan ke negara. Tetapi pada kenyataannya ternyata ada warga negara Indonesia yang masih memiliki tanah dengan tanda bukti hak ekendom itu. Dan jadinya kemarin saya belajar dari Badan Pertanahan Nasional juga ternyata memang jadi kayak misalnya kayak apa ya, di sini di tanah-tanah kayak misalnya wali kota atau apa itu awalnya mereka itu tanah-tanah ekendom juga ternyata kantor wali kota bahkan istana negara itu juga ekendom juga ya gitu. Jadi itu yang menurut saya masih sangat menarik dan sampai ini jam saya belajar untuk mengenai tanah ekendom itu karena saya menemui banyak hal seperti itu dan itu pasti bersengketa. Sangat bersengketa. Jadi kalau di Malang ini yang paling di Ijen ya, Jalan Ijen itu, itu tuh mereka dasar sertifikat mereka itu dari ekendom semua, tanah-tanah Belanda itu ternyata. Iya. Nah jadi walaupun sudah berkarya, berkarir ya, bekerja, ternyata Ibu Ana juga berusaha untuk belajar juga ya, kembali belajar. Kalau ketika menemukan satu kasus yang baru, ya itu seperti dokter juga ya Bu ya ternyata ya, meneliti begitu ya. Betul. Jadi memang luar biasa ini. Jadi kalau kalian merasa bahwa sesuatu yang biasa saja itu sebenarnya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, ada pertanyaan nih Bu. Ini yang jawabannya tadi belum ada yang jawab ini tadi, kok malah bertanya ini. Enggak apa-apa. Baik, ini pertanyaannya adalah mau tanya nih kalau misalkan ada kasus, ada orang nikah 2 kali, namun istri pertama sudah dicerai, namun yang ayah sudah meninggal. Apakah anak dari istri pertama masih mendapatkan hak waris dari si ayah? Oh ya, baik. Ini seperti yang sempat tadi diceritakan sama ya. Jadi intinya kalau yang istri memang jadi bukan pewaris lagi karena sudah bercerai. Tetapi yang namanya anak kandung sampai kapanpun dia adalah pewaris dari ayahnya. Jadi masih mendapatkan bagian hak dari ayahnya. Bahkan misalnya si ayah ini punya harta bawaan atau sebelum menikah dengan mama yang dicerai ini mungkin dia punya harta bawaan dari si nenek, ya tetap itu menjadi bagian mereka. Akan diperhitungkan ya Bu ya? Iya pasti akan diperhitungkan, tidak bisa tidak. Karena anak kandung tidak bisa dicoret dari pewarisan dari salah satu subjek hukum, tidak bisa apapun itu. Baik, nah jadi itu ya, jadi kalau misalnya ini adalah anak kandung tetap akan diperhitungkan tetap akan diperhitungkan, akan mendapatkan bagian walaupun sudah bercerai. Iya, tetap. Terus ada nggak yang menjawab ini? Kok kayaknya nggak ada ini tadi, gimana ini? Lupa mungkin ya mereka. Lupa kayaknya ya. Ini kok nggak ada yang menjawab ini tadi. Yang membuat akta siapa? Akta ikatan jual beli siapa? Yang membuat akta jual beli itu siapa? Ayo, ini tadi sudah ada pertanyaan, yang bertanya sudah ada 1. Sekarang yang menjawab mana ya? Kayaknya saking asiknya kali ya Bu ya, jadi mereka ini sampai bingung gitu, ini yang mana ya? Karena gitu. memang saya waktu anak-anak yang di karir di yang pertama, waktu mereka ada magang itu, magang itu pun ternyata apa yang mereka bayangkan itu nggak sama sekali nggak sama gitu. Jadi mereka ngebayangkan, oh ya notaris enak ya Bu, cuman tanda tangan doang, oke gitu aja dapat duit. Oh hey, saya bilang begitu, jangan sedih, saya bilang gitu, jangan sedih ya, itu Anda akan mendapatkan sesuatu yang cukup
mungkin bisa pressure juga, tekanan juga untuk membuat akta ya, apalagi dengan kondisi zaman sekarang ini juga cukup banyak ya, cukup banyak. Saya bilang Indonesia ini bukan banyak orang bodoh sekarang, tapi banyak orang pintar. Orang pintar dalam artian tanda petik, itu yang sangat berbahaya ya. Jadi kayak pemalsuan identitas itu sering terjadi juga. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu, pemalsuan identitas ya. Jadi malah membuat kekacauan gitu. Jadi dia suami membawa istrinya, ternyata itu bukan istrinya. Jadi saya tanya KTP-nya ada, sama surat nikahnya ada, tetapi itu semua palsu gitu. Kayak detektif ya Bu ya? Iya, akhirnya kita jadi repot juga akhirnya. Iya. Iya, yang kalau dengan hukum itu kayaknya detektif, jadi detektif. Iya, jadi mau tidak mau, iya. Oh, ini ada yang menjawab ini Bu. Akta dari Fyodora ini. Akta ikatan jual beli itu notaris. Akta jual beli PPAT. Wow, good job Fyodora. Ya, Fyodora ya. Keren. Waduh. Fyodora sudah mengumpulkan berapa ini ya? Baik. Ya, selamat ya Fyodora. Sudah memperhatikan dengan baik. Ya. Baik, mungkin kayaknya waktunya sudah habis Ibu, jadi kita akan akhiri, kita akan foto bersama lebih dulu. Saya serahkan kepada Teacher Fonda. Oh ya Teacher, mungkin saya tambahkan, saya kan ini ada PowerPoint. Oh iya betul. Jadi nanti anak-anak yang pengen lebih jelas bisa dikasih PowerPoint-nya. Oh iya betul, iya. Sampai lupa, tadi ada PowerPoint yang tadi ditampilkan ya, tadi sempat ditampilkan oleh Miss Fortune, jadi nanti kalian bisa, kalau yang tertarik bisa menghubungi teacher, begitu, karena teacher juga punya filenya ya, jadi kalian bisa menghubungi teacher untuk melihat PPAT dan notaris, kemudian contoh-contoh akta begitu ya, macam-macam sekali di sana, banyak sekali ya. Kalian bisa akan lihat di sana ya. Nanti teacher akan kirimkan dan kalian bisa pelajari sehingga itu menjadi bekal buat kalian nanti ya. Jadi ketika kalian mau masuk di bidang hukum atau hukum perdata ini khususnya ya, kalian bisa tahu. Oh, sudah punya bekal begitu ya, sudah dibekali sama Bu Ana ya. Jadi luar biasa kalian ya. Ibu Ana ini luar biasa, sudah membekali kalian dengan ilmu yang luar biasa ya. Oh iya, mungkin juga teacher kalau mungkin malu atau bagaimana, ada yang mau ditanyakan ke saya, nanti teacher bisa mungkin ada ya nomor telepon saya, bisa di-share ke mereka. Mereka mau konsultasi apa aja, nggak usah ini, for free lah. Istilahnya mereka mau tanya apa saja boleh. Nah, itu ya. Jadi bisa kalian, Ibu Ana membuka ya kesempatan buat siapa saja yang ingin ya bertanya secara pribadi langsung dengan Ibu Ana, nanti bisa tanya kepada teacher atau juga kepada panitia Career Week ya yang memiliki nomor Ibu Ana ya. Oke, semua ayo dibuka kameranya Nak. Mari dibuka kameranya semuanya. Saya serahkan kepada Teacher Fonda. Terima kasih Teacher Elis. Baik, mari silakan. Ya, silakan teacher. Apakah saya hitung dari sini? Semuanya bisa membuk di sini, teacher akan bantu untuk mengambil. Baik. Baik, saya akan menggantikan Teacher Fonda. Silakan membuka kamera, berikan senyum termanis walaupun sudah jam 2 siang, tapi kita semua terus semangat. Screen 1, teacher akan ambil foto. 1, 2, 3, cheers. Berikutnya
Bentar. Karena ada 4 screen. Yang kedua nih, ayo sudah ini kok ditutup semua ya kameranya ya. Yuk, ayo anak-anak silakan dinyalakan. Screen yang ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah selesai foto bersamanya. Ya beginilah Bu, kalau online tuh ya Bu ya, malu-malu mereka menampakkan wajah, nggak tahu kenapa, padahal ya sudah dari tadi sekolah loh. Malu mereka. Ibu saya persilakan untuk berdiri, di sini akan ada Teacher Lydia. Oh duduk, oh, baik. Terima kasih banyak Ibu Ana sudah memberikan wawasan kepada anak-anak. Teacher berharap kalian semua dapat belajar sesuatu di hari ini. Seandainya teacher dulu itu ada wawasan yang seperti ini, mungkin teacher akan jadi notaris seperti Bu Ana. Terima kasih banyak Ibu, ini kenang-kenangan dari kami. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena Ibu Ana boleh sharing dengan kami bagaimana caranya memuliakan Engkau dari pekerjaan yang dilakukan saat ini. Tolong kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami sehingga kami memilih profesi yang akan kami tempuh sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami serahkan sepanjang hari ini, waktu kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai besok ya.